Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana 'alaina hudal linnas wa hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu-ibu sehat sadayana? Alhamdulillah, di pagi hari Sayyidul Ayyam ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan. Nikmat melangkahkan kaki ke masjid, ya, itu pasti dibentuk karena nikmat iman dan Islam yang ada. Semoga segala upaya kita ini bisa terulang kembali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Memang dalam kebaikan itu tidak ada yang mudah, karena hakikatnya kebaikan itu seolah-olah menanjak bukit begitu atau gunung. Namun ketika di puncak kita akan mendapatkan keindahan yang tidak kita rasakan ketika menanjak. Dan seluruh kelelahan itu akan hilang manakala kita sudah berada di puncak. Begitupun dengan belajar, capek ya, lelah pasti, merasa tidak bisa, begitulah begitu. Tapi ya begitulah memang proses belajar. Yang penting kita selalu diistiqomahkan. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya perbuatan ya yang terus-menerus walaupun sedikit begitu. Ya, ini baca Quran ini kecil, ya terlihatnya kecil, tapi pahalanya yang teramat besar karena hitungannya bukan dari rakaat, hitungannya bukan dari waktu, tapi dari satu huruf yang kita baca. Karena waktunya panjang, hari ini kita akan double. Ya, saya minta fokus dan baca Quran. Jadi hari ini kita baca Quran tilawah, yang mudah-mudahan nanti sisa waktu kita bisa gunakan untuk melanjutkan bab mad. Karena pekan kemarin kita bahas sampai aqsamumad, ya, sebelumnya dulu kita akan lanjutin ke bab ahkamumad. Atau bisa jadi kalau misalkan ada hukum-hukum yang baru, kita akan melihat dari sisi tajwid mahir seperti apa memahaminya. Silakan dibuka surat Ali Imran ayat 96 ya Bu ya. Insyaallah kita akan baca sampai 100 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Langsung gas Bu ya. 1 2 3. Tiwudi alin bibakkata mubarakan wa hudal lil fihi ayatum bayyinatum maqam. 'ala. 'Maqamu Ibrahim. 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 'Ala. 'Maqamu Ibr
1, 2, 3. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah. Lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha. 1, 2, 3. Man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada. 1, 2, 3. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal
alladzina utul kitab. Siapin napasnya ya. 1, 2, 3. Minalladzina utul kitab. Bapak Ibu, tak dan to jangan disamain ya, bukan tuti. Tuti, tuti, beda ya bunyi to. Kalau tak mati biasa aja tuti, itu tak ya. Tapi kalau to, tuti, ti kan beda ya. Beda bunyinya, beda gitu dari bunyinya. Minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Yuk. Yaruddukum dengan imanikum, mimnya beda kualitasnya. Yang yaruddukum ditahan 3 harakat, sedangkan yang imanikum dibaca jelas. Beda hukumnya, itu harus konsentrasi. Alhamdulillah, shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Masing-masing akan baca ayat yang dibaca 96, 98 dan 100. 96, 98 dan 100. Sekali lagi 96, 98 dan 100. Masing-masing satu ayat ya. Baik. Dimulai dari paling depan sebelah kanan. Bagus. Yang awala la-nya jangan sampai kepanjangan. Tidak inna awwala baitiu, tapi inna awwala baitiu, awwala baitiu, tiunya yang ditahan, la-nya pendek. Nah, sisanya mah udah bagus ya, tinggal itu saja. Huruf pendek jangan sampai dipanjangkan karena maknanya akan berubah. Sip. Alhamdulillah. Lanjutkan. 98 leres. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima takfurun. Boleh. Lima takfuruna bi ayatillah. Lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Alhamdulillah. Yang pertama, bismillah. Lafaz Allah itu walaupun tidak ada tanda berdiri di mushaf Madinah, semua lafaz Allah diayunkan. Bismillahi, jangan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Lafaz Allahnya ya Pak ya, diayun. Yang kedua, ketika
lima takfuru, tidak dibaca lima tak, tapi lima tak, limanya pendek. Ya, itu aja, sisanya mah udah bagus. Kalau masalah nafas dan normal, karena pada usia-usia tertentu memang nafas kita tidak sama seperti dulu. Dan Bapak justru jangan berkecil hati. Tetap pahala itu akan kita dapatkan karena Allah Maha mengetahui. Sama seperti dalam sholat, posisi tahiyat akhir kan harus ditekuk ya. Ya bagi yang mampu, yang sudah sakit mah atau sendi nggak bisa. Dan tetap dapat pahala sholatnya. Ya begitu. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan masih bisa diupayakan untuk tidak mengambil nafas dalam bacaan lebih utama ya gitu. Lanjutkan Pak ya. Bagus. Nyampe alhamdulillah. Alhamdulillah, rapih, tidak ada catatan, sudah sangat bagus. Walaupun saya contohkan sampai kitab, tapi kalau misalkan Bapak Ibu rasa kepanjangan, Ibu boleh membaginya menjadi 4, menjadi 5, boleh silakan. Ya, tidak mesti harus memasakkan sampai ujung kitab. Khawatirnya nafasnya tidak sanggup begitu. Tapi kalau sanggup, alhamdulillah. Pak Ajam, mangga. Balik lagi ya ke 96. Bagus. Bagus. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bagus. Lalladzi bi Bakkah. Bi Bakkata. Lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Nah, ini cigana tos latihan di kamari cigana. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah lancar. Bagus. Lanjutkan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah. Bagus. Lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Alhamdulillah, Ibu dari 5 bapak-bapak yang sudah baca, kita mendapatkan suatu pelajaran bahwa untuk sampai ke tilawah yang nyaman itu butuh waktu ternyata. Butuh waktu. Ibu pernah dengar ucapan kayak gini, takutlah dengan satu orang yang, jangan takut sama orang yang menguasai 10.000 jenis tendangan. Gak usah takut. Tapi takutlah kepada satu orang yang menguasai satu tendangan, tapi dia melatihnya selama 10.000 kali. Ibu tahu bedanya apa? Yang fokus, ya, dia akan memberikan sesuatu yang berbeda. Sama seperti rel kereta api, kecil jalannya, tapi panjang Bu. Begitu kereta api lewat, presiden nomor 1, kemudian pemadam kebakaran, ambulan, nabrak atau berhenti nunggu Bu? Berhenti nunggu kereta api. Ya, padahal jalannya kecil. Itu fokus tuh, karena dia istiqomah. Ibu bapak yang tadi baca Quran ini, apakah bisa baca Qurannya dari satu pertemuan itu atau gara-gara pertemuan-pertemuan sebelumnya? Kalau ibu lewat ke Padalarang, ibu ada gunung batu. Para pemecah batu itu suka mukulin batu tuh.
dipasang paku, kemudian dipukulin. Pada pukulan ke-1000 batu baru terbelah, Ibu. Apakah gara-gara pukulan ke-1000 atau pukulan sebelumnya? Makanya belajar itu memang tidak langsung, tapi dampaknya nanti. Ya, konsisten saja, istiqomah saja untuk belajar. Jadi kadang kalau lagi belajar seperti ini, perasaan ngaji teh asa gini-gini aja. Karena ibu berada di level yang sama, pindah aja ke kelas yang lain atau yang baru belajar. Baru ibu akan merasakan, oh iya saya sudah belajar ini yang lain belum. Oh iya saya sudah belajar ini yang lain belum. Gitu. Itu nikmatnya belajar. Lanjut, Ibu, siap. Bagus. Minal u-nya di ayun utul bisa. Minal ladzi. Ba'da imanikum kafirin. Alhamdulillah, hanya di utu, u-nya dibaca di ayun ya Bu, 2 harokat. Ini banyak yang tidak hadir, kita doakan semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada urusan semoga diberikan kemudahan. Ya, karena pengajian ini kan sudah berjalan panjang ya Bu ya. Jadi kadang saya tahu ibu ini biasanya ada, yang ini kenapa yang ini enggak ada begitu. Kalau sakit semoga disehatkan, disembuhkan. Amin. Ibu lanjutkan. Balik lagi berarti ya ke awal 96. Bagus. Boleh. Lalladzi Ada yang unik dari ibu. Ibu sudah menahan inna, baitiu, bahkan mubarakau. Tapi kenapa linnasnya kurang? Ngerti nggak? Jadi ibu saya hitung, digunah ibu tahan, idgham bigunah ditahan, bibakata mubarakau ditahan. Tapi pas bagian linnas tahanannya kurang gitu. Kan kita sudah sepakat kalau tahanan kita samakan berapa tahanannya? 3, semua 3 tuh. Jangan ada hak yang berbeda karena masing-masing mempunyai hak yang sama untuk ditahan 3 harokat. Sisanya udah bagus. Berarti dari 1 ayat ini cuman itu aja. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih teliti lagi. Lanjutkan, Ibu. Bagus. Ya. Limanya pendek. Baik, tidak apa-apa, Ibu, tidak apa-apa. Alhamdulillah, nggak apa-apa Bu. Kita yang ngaji, kemudian nafasnya tersengal-sengal, kemudian ngaji salah, itu lebih baik daripada orang yang tidak ngaji di sana gitu kan. Jadi ibu tetap lebih baik insya Allah. Lanjutkan. Baik. Tuti'u. Narik napas dulu ibu. Ibu tadi lupa narik napas loh Bu.
Utul. Minalladzi, narik napas dulu Bu. Jadi kenapa tadi beberapa kali saya bilang, Ibu narik nafas Bu, Ibu narik nafas. Karena begini, ada selalu ibu-ibu yang bilang kayak gini, Ustadz kenapa ya saya bacaannya pendek-pendek. Mau pendek gimana, narik nafas henteu cing teh Ibu mah. Jadi karena mungkin nervous gitu, lupa naik nafas. Jadi gini, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u in. Jadi naik nafasnya sedikit tuh. Naik nafasnya sedikit. Sehingga jadi kan pendek-pendek tuh. Bingung berarti. Apalagi tinggal berhenti saja Bu. Nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa. Karena bisa tahu letak berhenti, itu salah satu tanda ibu sudah tartil. Ketika Imam Ali ditanya, apa itu tartil? Huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu sederhananya memperbagus setiap pengucapan huruf dan tahu letak berhenti yang bagus. Ini kalau saya berhentinya di sini, mulainya di mana? Berhentinya di sini, napas saya cukup enggak sampai sini? Kalau enggak mundur, nah itu udah bagus, udah tartil. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah nanti lebih baik lagi. Lanjutkan. Ibu boleh shinnya minash, anginnya di tengah lidah, jangan di depan. Minash gitu ya. Bagus. Yang ini lebih baik, alhamdulillah. Bagus. Ibu kasusnya sama dengan teteh yang nomor 2. Apa? Gunnahnya ditahan 3. Idghamnya ditahan. Bahkan mubarokau ditahan. Kenapa linasnya kurang dari 3? Itu aja. 2 loh, 2 kasus ini. Jadi innanya ibu tahan. Baitiu ibu juga tahan. Mubarokau ibu tahan. Tapi begitu linas, kenapa durasinya lebih cepat? Kalau ibu nggak percaya, coba nanti dengarkan lagi putaran rekaman ini. Ibu dengerin, teteh berdua ya. Itu linasnya itu lebih cepat daripada yang lain. Kenapa? Saya selalu hitung. Setiap ibu baca, saya hitung. Bapak baca, saya hitung. Makanya saya bisa ngoreksi ibu. Itu. Nggak usah. Udah saya yakin setelah ini pasti ibu bisa ya. Insya Allah. Lanjutkan. Iya betul. Bagus. Bagus. Ibu biasanya kalau ini hubungannya dengan tempo, sekarang temponya bagus, pertahankan temponya ini bagus. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Biasanya ibu secepat, karena memperhatikan. Sekali lagi kita kajian itu bukan 1 kali 2 kali, sehingga saya tahu karakter beberapa ibu-ibu yang sudah baca. Jadi ibu biasanya temponya cepat, sekarang udah bagus. Tolong jaga segitu aja. Temponya udah bagus, enak banget kita yang dengarnya. Alhamdulillah. Lanjutkan. Sama ibu tolong shinnya di tengah lidah. Minasya. Tadi di depan juga tuh.
Ini lebih baik, alhamdulillah. Dari minalladzi aja. Alhamdulillah. Yang pertama, kenapa saya minta mulai di minalladzi? Karena ibu kuatnya sampai minalladzi sebetulnya. Karena utul kitab tadi naik nafas ya, ibu. Jadi kenapa saya ulangnya minta dari minalladzi, itu yang pertama. Jadi nggak boleh naik nafas di tengah bacaan. Ala kulli hal, ibu itu sudah menunjukkan peningkatan yang bagus dalam baca Quran. Dulu mah nyeret ya, sekarang mah udah ada tahanan, sudah ada ayunan. Ini kemajuan yang pesat ibu. Tinggal yang susah itu apa? Mempertahankannya. Karena kalau ibu tidak mempertahankan, ibu akan balik lagi ke setelan pabrik ibu. Iya, kadang ada ibu-ibu yang kayak gini. Kalau ngaji bareng-bareng jago bu, bisa ngikutin. Tapi begitu pulang rumah, balik deh gitu lagi. Nggak boleh. Amalkan apa yang kita pelajari di masjid ini sampai rumah. Ya, baik. Lanjutkan. Bagus. Baik, dua yang saya dapatkan. Yang pertama, ketika awala, aunya jangan kelamaan ibu. Tekanannya agak sedikit, paham ya bu ya? Ditekan aja, awala, tidak awala. Jadi tadi terasa ada tahanan, terasa ya ada tahanan. Ini nanti bisa dicek ulang, itu yang pertama. Yang kedua, ketika membaca bibak kata mubarakau tadi ya. Mubarakau. Oh iya, mubarakau gunahnya nggak masuk. Idghamnya masuk tapi nggak ada gunahnya. Mubarakau. Bedakan dengan mubarakau. Apa bedanya? Yang satu memasuk hidung, yang satu nggak masuk hidung. Ibu tadi bacanya mubarakau. Apa? Berarti ibu idgham kan tapi nggak gunahkan, nggak masukin hidung. Jadi indikasinya apa? Kalau ibu tekan hidung, itu nggak berhenti, dia maju terus. Mubarakau, nggak berhenti. Yang bagus kalau biguna begitu dipencet itu langsung tersendat. Mubarakau. Kenapa? Karena suara difokuskan ke hidung, mukamilnya aktif. Nah itu fungsinya idgham bigunah itu. Jadi jangan cuma mengidghamkan, pastikan gunahnya aktif. Makanya kenapa nun itu punya dua makhraj. Ya, satu mukammal di mulut, satu mukammil di hidung penyempurna tuh. Penyempurnanya itu justru pada saat gunnah. Jadi ketika ibu bilang mubaraka, kau itu yang aktif mukamalnya dulu, mulut dulu, mubarakau. Begitu ditahan, yang aktif hidung, mubarakau. Gitu harusnya. Jadi ada dua proses. Proses yang pertama, mulut dulu yang aktif, mubarakau, nempel di wa, masih di mulut. Begitu ditahan, kau, hidung yang aktif, begitu bu. Jadi selalu ada dua proses ini dalam idgham bigunah. Jangan satu ya ibu ya. Tapi ibu bacanya sudah bagus, suaranya sudah bagus, rapi, tinggal ini aja. Ya, alhamdulillah. Lanjutkan. Bagus. Bagus. Ya sudah. Kalau tidak ada catatan, bagus saja, selesai. Lanjutkan, geser. Menuju batuk tuh ibu. Tuh.
Alhamdulillah. So, mangga. Serah. Silakan, Bu. Bagus. Bagus. B terus. Leungit teh seorang teh leungit. Kafirin naung. Padahal baru mau dipuji itu teh. Cuman kafirinnya hilang suaranya. Harusnya kafirinnya berapa, Bu? 4. Cuman napasnya keburu habis gitu. Enggak apa-apa, saya paham. Tadi Ibu bilang serak-serak. Ya bagus, kamu lamun terserak gitu kan ya. Itu satu. Itu yang pertama. Tapi kalau Ibu, saya boleh koreksi Ibu. Utul kita boleh, mulai di utul kitab itu boleh. Tapi kalau mau lebih sempurna, minalladzina utul kitab. Jadi coba cari kalau sudah wakaf maka ibtidanya mulainya di mana yang paling enak. Mulainya di mana yang paling baik begitu. Setelah bisa memilih tempat berhenti, maka kita harus tahu letak memulainya. Ya, makanya nanti ada materi bab wakaf wal ibtida. Bagaimana berhenti dan bagaimana memulai. Bacaan. Ya, lanjutkan Ibu. Bagus. Hati-hati. Hah? Mubarokah, nggak boleh dimubah. Jadi kalimatnya nggak sempurna, ka sampai ka gitu ya. Lalladzi. Jadi boleh berhenti dimanapun, tapi pada kalimat yang utuh. Mubah mah kerek satengahna. Jadi kalimat utamanya mubah roka gitu. Jadi jangan dimubahnya, tapi kaknya ya. Alhamdulillah. Belakang Bu Cucu mah enggak? Bagus. Bagus. Baik. Apakah ini karena terlalu rendah atau bagaimana? Oh, lagi batuk. Baik, memang ngefek tuh batuk terlalu rendah, efek sangat ngefek banget ya, nggak apa-apa. Semoga disehatkan ya. Jadi wasilah kesehatan baca Qur'annya, amin. Ibu siap? Lanjut. Ya. Bagus.
Alhamdulillah. Yang sudah bagus, sekali lagi tolong dipertahankan bacaannya. Yang tadi ada koreksi, coba untuk dibaca kembali ayat yang dibaca tadi dan kemudian perbaiki. Ya, semoga lebih baik ke depan. Saya tanya, ini mau bedah tajwid atau mau materi? Materi, baik. Karena sudah dibentangkan layarnya. Jadi kita masuk ke mad bagian 2 ahkamul mad. Karena di pertemuan sebelumnya terakhir kita membuka laptop itu bab aqsamu mad. Apa bedanya aqsam dengan ahkam? Kalau aqsam itu macam-macam mad. Makanya kita bahas ada mad badal, ada mad far'i, mad asli kan begitu ya dengan pembagiannya begitu. Nah, kalau di ahkam ini yang dibahas kadar panjangnya. Kadar panjangnya. Ahkam itu seberapa panjang hukum yang dibaca, ya. Baik. Al-Imam Nurjazari berkata, wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Hukum mad itu terbagi menjadi 3 besar. Sekali lagi, hukum mad itu terbagi menjadi 3 besar, 3 bagian besar. Yang pertama yang tergolong lazim, yang kedua yang tergolong wajib, dan yang terakhir yang tergolong jaiz. Kemudian di sini juga terbahas sedikit, nanti ada mad yang dibaca lebih dari 2 harokat. Jadi kalau kita berbicara mad, itu adalah sesuatu yang bacaannya itu melebihi 2 harokat gitu. Kalau qasr itu 2 harokat di antara beberapa pilihan panjang. Saya coba jelaskan ulang ya Bu. Apa bedanya mad tabi'i yang dibaca 2 harokat dengan 2 harokat pada mad jaiz munfasil? Kalau 2 harokat pada mad tabi'i itu sifatnya melekat baik dalam keadaan di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat. Melekat utuh. Sedangkan mad jaiz, 2 pada mad jaiz itu namanya qasr tuh. Pilihan panjang di antara beberapa pilihan yang ada. Kan mad jaiz itu boleh dibaca 2 harokat Bu. Sampai 6 begitu. Maka ketika seseorang memilih 2 harokat, bukan berarti dia mad tabi'i itu. Tapi tetap mad jaiz munfasil, hanya pilihannya ada pada pilihan yang pendek. Paling pendek itu yaitu qasr, atau dalam bahasa kita kalau sholat diqasor berarti diringkas 2 harokat. Nah kemudian bagaimana terkait tentang hukum mad? Emang ada landasannya? Rasul teh pernah ngamalin mad atau enggak kan gitu ya? Mungkin ibu harus bertanya-tanya, harus kritis. Emang Rasulullah teh bacanya sama dengan kita atau beda gitu? Kenapa ada yang dipanjangkan? Kenapa enggak baca seperti teks Indonesia yang tidak ada panjangnya? Langsung aja baca begitu. Nah ini ada di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Kana Ibnu Mas'udin yuqri'ul rajulan faqara'a rajulu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi Ibnu Mas'ud dibacakan oleh seorang laki-laki Al-Qur'an. Kemudian laki-laki itu membaca seperti ini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Tanpa mad. Jadi enggak ada madnya. Ya, faqala Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud berkata begini, ma hakadza aqra'aniha Rasulullah. Enggak gini Rasulullah bacain surat ini enggak gini. Rasulullah itu enggak gini kalau baca Quran itu enggak begini. Kemudian laki-laki itu bertanya, kaifa uqra'akaha? Bagaimana Rasulullah membacakannya kepadamu ya Aba Abdurrahman? Ya. Faqala kemudian berkata, siapa Ibnu Mas'ud ya? Aqra'aniha, Rasulullah membacakannya seperti ini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi Rasulullah pakai mad begitu. Jadi kalau hari ini kita mengamalkan mad, ya kita sedang meniru siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini pernah terjadi dulu. Ada orang laki-laki yang baca Quran tanpa mad begitu, dan kemudian dikoreksi oleh Ibnu Mas'ud. Jadi ada dalilnya mad ini.
Ya, jadi ketika ibu mengamalkan satu mad, maka pada saat itu ibu sedang melaksanakan sunnah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Nah ini, ya tadi ini terjemahnya yang ini, ya. Dengan pendek tanpa mad yang pertama, kemudian ditegur. Rasulullah tidak membacakan seperti itu kemudian dicontohkan seperti yang tadi kami sampaikan. Nah, hukum mad artinya adalah aturan atau kaidah dalam menambahkan kadar mad untuk dibaca lebih dari 2 harakat. Karenanya mad asli tidak memiliki hukum sebab, ya, makanya dia selalu dibaca 2 harakat. Kan di dalam dalil Tuhfatul Atfal itu apa? Mala tawaqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab, kan begitu tuh. Si mad asli ini dia tidak bertemu sebab apapun. Makanya ketika ibu temukan alif, wawu, ya tidak muncul tanda matinya. Atau fathah bertemu alif, dhammah bertemu wawu mati, kasrah bertemu ya mati. Nah itu semua mad tabi'i itu. Kenapa bisa disebut mad wajib mutasil? Kenapa disebut mad arid disukun? Itu gara-gara ketemu 2 sebab ibu. Bertemu alif hamzah jadi mad jaiz munfasil. Mad tabi'i bertemu dalam satu kalimat jadi mad wajib mutasil. Mad tabi'i di akhir kalimat dan mematikan huruf di akhirnya berarti ketemu sukun jadi mad arid li sukun. Jadi seluruh mad pada awalnya mad tabi'i. Karena bertemu salah satu sebab sukun atau hamzah, berubahlah hukumnya. Dan kadar panjangnya pun berubah. Kalau mad wajib 4 sampai 6. Mad jaiz 2 sampai 6. Mad lazim 6, nggak bisa milih. Gitu. Sedangkan qasar, nah ini Bu, bedanya qasar. Qasar tidak menambah kadar mad dari 2 harokat. Maksudnya adalah memilih membaca 2 harokat pada mad misal. Mad arid disukun itu boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Pak Iwan milih biar cepet mas saya emang ngamalin yang 2. Komo kertaraweh yang 2 we ngaraganca. Jadi bacaan nanti kieu tah mun 2 harokat mad arid disukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh gak kalau kayak gitu? Boleh. Asal dalam satu bacaan yang sama dia ngambil 2 ya 2 semuanya. Gak boleh dicampur. Gak boleh diaduk 2, 4, 6 gak boleh. Jadi kalau mau 2, begitu Pak cara pengamalannya tuh. Nah dia yang mengamalkan mad arid disukun 2 pada hakikatnya ya sedang mengamalkan qasar ini. Memilih panjang yang paling pendek di antara pilihan panjang yang ada. Dia tidak pilih yang 4, juga tidak pilih yang 6, tapi milih yang 2. Nah itu yang disebut dengan qasar. Mad, nah ini sudah saya jelaskannya nanti. Ya. Kita lanjutkan. Lazim. Kalau tadi qasar, sekarang lazim. Apa itu mad lazim? Ya, biar kita lebih dalam nih. Mesti, kalimatnya itu mesti harus menambahkan kadar mad hingga 6 atau 6 harokat. Mad dihukumi lazim karena seluruh ulama ahli qiraat sepakat untuk selalu membacanya 6 harokat. Jadi memang kenapa mad lazim itu harus 6? Karena seluruh ulama sudah sepakat gitu. Tidak ada periwayatan yang sampai kepada kita membaca mad lazim kurang dari 6 harokat. Maka ya, imbas dari ini, kalau ada imam yang membaca waladdallin ya, kurang dari 6, maka tidak sah. Karena dalam fikih Syafi'i, Imam Nawawi berkata, kita harus bisa membaca huruf-huruf Quran, terutama Al-Fatihah, berikut dengan harokat, huruf, dan tanda bacanya dengan sempurna, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Jadi kalau ada yang kurang sedikit, nggak sah. Harus 6 Bu, jadi nggak ada dispensasi. Kalau mad wajib boleh 4,
Tapi punten untuk mad lazim wajib 6. Kurang dari itu perbaiki itu. Wajib 6. Gak ada riwayat yang bicara mad lazim itu 4, gak ada. Seluruhnya 6 untuk. Sama. Emang bedanya apa? Jadi baik sendiri ataupun rame-rame, kalau mad lazim tetap 6. Iya, itu harus dipaksain Ibu ya. 6 paksain ya. Iya, betul. 6 dirasain aja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Linnya 4. Karena kita ngamalin yang 4 ya. Kecuali kalau Ibu ngamalin yang 2, silakan. Ya. Itu penting. Wajib ya, supaya tidak ada salah paham. Gitu. Lin. Jadi pas 6-nya Pak. Waladdall. Di tasdidnya itu ketukan ke 6. Pas lin 4. Lin biasa. Karena mad lazimnya ada pada dodnya. Bendera ketemu tasdidnya. Nah betul itu. Makanya kalau bisa Al-Fatihah mah jangan terlalu cepat. Pilihan wakofnya di ujung jangan dipepetin. Makanya kalau ini bapak-bapak selalu nih ya. Kalau saya baca Quran atau surat Al-Fatihah, saya selalu membagi 2 di ujung itu. Berbeda dengan yang lain, saya selalu membagi 2. Kenapa? Saya khawatir mad lazimnya itu kurang. Betul Bu, saya khawatir mad lazimnya kurang. Kalau kurang, saya menanggung dosa yang ada di belakang saya itu. Gak mau. Iya, tanggung jawab Ibu. Jadi imam itu enak gak enak Bu? Enaknya gini, Ibu tahu pahala jamaah berapa? 27 derajat. Hadis yang lain 25. Itu buat ibu-ibu yang jadi jamaah. Buat imam 27 dikali jumlah jamaah. Makanya harus betul-betul itu imam. Gak asal itu. Resikonya gede juga. Apa resikonya? Salah semuanya. Tumplak dosanya sama kita tuh. Iya. Itu. Enak gak enak makanya. Enak kalau kita sudah bener. Gak enak ya kalau kita memaksakan gitu kan ya. Maka ini penting jadi catatan untuk kita. Supaya kita lebih hati-hati. Bukan imam juga tetap harus hati-hati baca Fatihah mah gitulah. Bukan imam juga tetap harus hati-hati. Karena Al-Fatihah rukun daripada rukun-rukun sholat. Justru kenapa kita belajar Quran seperti ini? Tujuan akhirnya supaya bacaan Al-Fatihah kita benar. Itu Bu. Itu aja saya. Gak muluk-muluk Ibu. Iya. Betul. Ini mah minimalnya gitu. Ini pernah Imam Syafi'i pernah didatangi sama seseorang. Wahai Imam, apa yang pertama kali aku harus pelajari saat aku pertama kali belajar Al-Quran? Kemudian apa kata Imam Syafi'i? Pelajarilah surat Al-Fatihah. Karena dia rukun daripada rukun-rukun sholat. Minimal ini mah Bu. Dari sepanjang perjalanan kajian kita ini. Jadi sudah gak salah lagi Fatihahnya itu. Itu aja. Sisanya nama bonus. Itu mah untuk dapat pahala. Oh iya. Oh siap dengan senang hati. Asal Ibu siap. Itu satu ya. Iya gak apa-apa saya. Dulu kan pernah ya kita ngundang Syekh kemudian datang ke sini ya. Kemudian Ibu dites baca Fatihah. Ya salah satu tujuannya itu Ibu ngajarin Fatihah. Ya. Jadi ada apa namanya ya? Sentuhan khusus untuk kita menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Itu yang mad lazim. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya wajib. Kalau mad wajib Bu dengerin nih. Menambah kadar mad 4 sampai 6 harokat. Jadi Ibu mad wajib. Kalau tadi mad lazim wajib 6, kalau mad wajib ini 4 sampai 6. Kemudian ada yang bertanya seperti ini Bu, ini di Cimahi. Ibu-ibu di Cimahi. Nanyanya gini. Ustadz, boleh tidak mad wajib mutasil itu dibaca 3 harokat saja? Saya bilang, boleh. Asal ada dalilnya. Ngerti gak? Boleh. Ya boleh kalau ada dalilnya. Karena sampai saat ini yang saya dapatkan 4 sampai 6. Kalau ada
maka saya akan rubah seluruh buku yang sudah saya tulis, seluruh ilmu yang sudah saya sampaikan, saya akan ralat, saya ganti. Dimulai 3 sampai ka genep gitu kan. Tapi kalau tidak ada ya punten, ikuti yang sudah ada. Dan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Dalilnya mana? Kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena para ulama telah bersepakat untuk membacanya lebih dari 2 harokat, dimulai dari 4 sampai 6, dimulai dari at-tawasud sampai at-tul. Maka itu dalil yang kita pegang itu. Jadi bukan kata Ustadz Sofyan, bukan siapa-siapa. Yang saya kutip itu adalah perkataan dari para ulama, dari guru-guru kita tuh, sampai kepada kita. Itu jangan diganti gitu, jangan diedit, segitu aja. Itu mad wajib, ya. Dan kalimatnya ini ulama ahli sepakat untuk menambahkan lebih dari 2 harokat. Walaupun mereka tidak sepakat kadar panjangnya. Kebanyakan di antara mereka membaca 4 sampai 6, ya. Adapun prakteknya dikembalikan lagi kepada riwayat dan jalur yang diambil saat membaca. Untuk mad wajib, kenapa kami mengambil yang 5? Alasannya kan 5 itu ketukan ke-5 masuk huruf ya. Idza jaa. Maka secara praktek sebetulnya 4. Kan 5 mah langsung masuk huruf. Tapi kenapa saya tidak bilang 4 harokat? Kalau saya bilang 4 harokat, maka kan jadi 3. Idza jaa kan jadi kurang. Mending yang 5 gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh mad wajib itu diayun. Idza jaa. Ustaz, kan 2 harokat itu diayun. Berarti kalau 4 udah aja diayun 2 kali. Idza jaa. Ya Allah, tambah nambah hamzah tuh kalau gitu. Enggak boleh. Enggak boleh. Kan sekali lagi belajar Quran itu melihat dari siapa kita belajar. Itu penting tuh, Bu. Dari siapa kita belajar? Murabbinya siapa? Musrifnya siapa? Mukrinya siapa? Sehingga kita bisa mempraktekkan itu dan kemudian mengajarkannya kembali. Jangan sampai ada perubahan huruf ataupun harokat, bahkan makna yang terjadi ketika kita baca. Bayangin ketika ibu mengayunkan 2. Kenapa saya bilang nambah hamzah? Dengerin. Idza jaa. Kedengeran nggak ada hamzah yang nambah di tengah-tengah? Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Lurus saja. Idza jaa. Lurus saja. Ya. Kecuali kalau yang diayun, kalau memang diayun 2 harokat ya diayun saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan nggak ngerusak makna. Tapi kalau mengayun 2 kali itu merusak makna, menambah huruf. Iya. Memang kita mengamalkan yang itu, Ibu, dari dulu. Jaa, A-nya di 5. Makanya kita sebut 5. 5 itu dengan ketentuan ketukan ke-5 masuk huruf. Begitupun dengan gunnah. Kan kita bilang 3 tuh. Maka ketukan ke-3 masuk huruf. Inna. Kan gitu deh. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi terlatih itu. Ro-nya ro tafkhim semua gitu. Kemudian jaiz. Kalau jaiz boleh menambahkan 3 sampai 6 dan boleh qasr. Artinya boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6 untuk mad jaiz. Kalau mad jaiz silakan. Karena para ulama ahli qiraat berbeda pendapat. Apakah ia dibaca lebih dari 2 harokat atau dibaca 2 harokat saja pada sebagian keadaan. Ya. Ada beberapa jenis mad yang boleh dibaca mad dan juga boleh dibaca qasar. Namun dalam prakteknya sekali lagi mesti dikembalikan pada riwayat dan jalur yang diambil saat baca. Kalau jalur qiraat atau riwayat yang saya ambil, Ibu, dengerin Bu ya. Saya mengambil 4 atau 5 pada mad jaiz. Jadi guru kami mengajarkan boleh memilih yang 4, boleh memilih yang 5 untuk mad wajib ataupun mad
jaiz dan tidak mengajarkan yang lain? Ada. Yang ini mana maksudnya ini? Boleh 3 sampai 6 dan boleh qasar. Artinya boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6 kan gitu. Boleh memanjangkan 3 sampai 6, boleh juga qasar. Boleh 3 sampai 6, boleh juga 2. Berarti boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6 begitu. Iya, betul. Itu untuk mad jaiz. Nah, ibu harus tahu alasan ini supaya nanti kalau ada yang bertanya apa bedanya mad jaiz dengan mad wajib, ibu bisa jelaskan secara ilmiah begitu. Bahwa kadar mad jaiz itu lebih rendah derajatnya dari mad wajib muttasil, sehingga kadarnya nggak bisa melebihi, tidak bisa melebihi. Ya, pada sebagian keadaan. Nah, sekali lagi, riwayat yang saya ambil pada mad wajib dan mad jaiz itu 4 atau 5. Jadi kalau ibu milih 5 pada mad wajib, maka mad jaiznya 5 lagi. Kalau ibu memilih 4 pada mad wajib, maka mad jaiznya 4 lagi. Harus begitu. Itu disebut tauhidul manhaj atau konsistensi dalam Al-Quran. Jadi nggak asal itu pilihannya. Karena resikonya saat ibu memilih beda panjang, misalkan ibu memilih 2 harokat pada mad jaiz munfasil, pada saat itu ibu berbeda riwayat dalam baca Quran. Kalau hari ini kita memakai riwayat Imam Hafiz an Asim Bitoriqoh Syatibiyah, maka saat ibu 2 harokat, ibu berubah riwayat Syu'bah an Asim Bitoriqoh Syatibiyah. Imamnya sama tapi rawinya beda. Jadi ada konsekuensi dari pilihan panjang itu. Ya, sedangkan kami coba berusaha untuk udahlah kita baca 1 riwayat aja dulu tapi dengan benar gitu. Ini pakai yang ini dulu deh, 1 aja. Kita nggak bicara riwayat A, B, C, D, enggak. Ini aja 1, tapi kita selesaikan. Sedikit demi sedikit. Ibu paham maksudnya? Insya Allah ya. Gimana? Kalau ibu sedang setoran ke mukri, setoran bacaan, ibu boleh baca. Misalkan wadduha, itu bisa diulang semua 7 atau qiraah sab'ahnya dibaca semua dalam 1 bacaan. Ya, kalau sedang menyetorkan gitu. Ya. Boleh silahkan. Tapi kan kita 1 aja belum beres. Jadi kenapa Ibu? Nah, ini nyambung di sini. Piramida mad itu akan menentukan derajat mad yang paling kuat dan derajat mad yang paling rendah. Yang paling panjang, yang paling kuat nomor 1 mad lazim. Karena dia panjangnya paling tinggi. Berapa? 6. Jadi teu aya anu maca mad lazim 8 Ibu Kade. Sabaraha Bu? 6. Paling tinggi itu 6. Kedua, mad wajib muttasil. Berapa panjang mad wajib Bu? 4 sampai 6 kan gitu. Ya, 6. Nomor 2 4 sampai 6. Nomor 3 mad arid li sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya mah genap ya. Ya, betul. Kemudian turun yang keempat mad jaiz munfasil. Boleh berapa? Boleh 2, 3, 4, 5, 6 kan gitu ya. Kemudian yang kelima turun mad badal. 2 harokat ya tamah. Yang terakhir 1 harokat. Huruf lin. Bukan madlin, huruf lin. Karena dibaca pendek. Kenapa dibaca pendek? Tidak ada alasan baginya untuk dibaca panjang kecuali pada saat diwakafkan. Ibu kalau bisa menjelaskan seperti ini kan enak tuh. Ya, dalam kepala kita sudah terbayang bagannya dan kita bisa jelaskan satu-satu tuh dengan derajatnya. Makanya kalau ada 2 hukum yang bertemu ya dalam 1 kata, contoh ri'a annas. Ri'a annas itu ada mad badal sama mad wajib gabung. Ibu ngamalkeun mad wajib nah atau ngamalkeun mad badal nah? Sekali lagi, mad badal dan mad wajib ada dalam 1 kata. Contohnya ri'a annas. Ri'a annas itu bisa mad badal a-nya. Bisa mad wajib karena bertemu hamzah. Maka ketika ada 2 hukum yang bertemu dalam 1 kata, mana yang ibu akan pilih?
Dalilnya mana? Bukan. Pilih yang ada di piramida mad paling tinggi. Yang paling tinggi mad badal atau mad wajib? Nomor berapa mad wajib? Nomor 2. Nah itu fungsinya Bu. Yes, itu fungsinya Ibu. Jadi fungsi untuk mengetahui piramida mad adalah apabila ada 2 hukum yang sama bertemu, maka amalkan yang paling kuat. Bagaimana supaya kita tahu mana yang kuat, mana yang lemah? Kita buatkan piramida mad. Itu fungsinya. Leres. Itu fungsi belajar itu. Salah satunya adalah untuk menginformasikan yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi lebih tahu, ya. Yang sudah lebih tahu bisa ngajarin lagi. Jadi semuanya bisa. Ya betul, nggak bisa sekali-kali. Makanya kalau saya datang ke sini untuk ngajar Bu, kadang saya nggak bisa buru-buru bawa laptop itu kayak gini. Materi yang saya sampaikan itu udah banyak Ibu. Ini mau mana dulu? Karena materi yang sudah beredar saja itu kan perlu pengulangan. Sedangkan dalam Quran yang harus kita pelajari itu 2 Bu. 1 riwayah, 2 diroyah. Riwayah itu pemahaman teoritis, diroyah pemahaman praktis. Saya ingin baca Quran Ibu kecek, Bapak kecek, tetap prakteknya harus ada. Tapi juga teori harus diseimbangkan. Makanya nggak bisa terus pakai infokus. Kadang kita fokus dibaca Quran, tanya. Supaya apa? Supaya tidak lupa Ibu. Kalau nggak ditanya mah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun biasanya. Lupa lagi. Mengendap, wassalam dan sebagainya gitu. Ya, alhamdulillah. Nah ini kita baru bahas. Itu mah istilah yang dipahami berkaitan dengan kadar panjang mad. Disebut qasr, membaca mad dengan 2 harokat. Disebut fuwaikul qasr, membaca mad 3 harokat. Membaca at-tawasud berapa? 4, fuwaikut tawasud 5, atul 6. Jadi bukan Ustadz Sofyan yang mengada-ada materinya, enggak. Saya hanya menyampaikan lagi apa yang disusun oleh para ulama. Bapak Ibu tinggal ngikutin saja. Itu udah gitu. Gimana Bu? Ya. Ada lazim, ada wajib, ada jaiz, Pak. Bu. Ada lazim, ada wajib, ada jaiz. Itu pembagian garis besarnya ya. Begitu. Berarti ibu teh memperhatikan. Ya, ente ngalamun begini. Alhamdulillah. Mohon. Betul. Apa? Yang mana? Majais 2 sampai 6. Jadi itu kalimatnya gini. Kadar panjangnya boleh 3 sampai 6. Kalau memilih qasar pun boleh. Berarti boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Jaiz. Kalau wajib 4 sampai 6. Bedain ya wajib dengan jaiz. Nggak boleh sama. Ini dalam teori umum ya. Dalam prakteknya kita akan tetap mengamalkan mad wajib dan mad jaiz berapa? 5. Nges gitu weh. Ya. Muhun, sarasna mah tos aya. Leres. Tinggal dibuka lagi saja. Ada juga ya Bu di sana Bu ya? Ada. Muhun. Leres. Boleh. Pan kita ngamalin yang 5. Oh iya. Betul. Yes, betul. Paham Ibu sekarang? Beda. Mad arid di sukun mau 66 gitu. Yes, gitu Ibu. Alhamdulillah. Berarti udah mulai paham ini. Mulai. Alhamdulillah. Oke, rasa-rasanya cukup ini bisa ngebul. Oh ya boleh, silakan. Satu lagi. Syai'a. Mad iwad.
Nah, walaupun tanpa ada alif di depannya. betul. Itu namanya apa? Mad iwad. Contoh di surat An-Nisa ayat 1. Nisa kan tulisannya nisaan, nggak ada alifnya. Itu kebanyakan orang itu nggak dibaca A-nya. Itu harusnya kita baca tuh. Jelasin itu gimana Ustaz? Kenapa di depan hamzahnya tidak ada alif? Karena tidak mungkin hamzah ditulis di antara dua alif, itu nggak mungkin. Makanya an-nya nggak ada alifnya. Dan itu tetap dibaca mad iwad. Mad wajib dulu 5. Nisa a-nya di ayun. Ayunnya bukan mad badal tapi mad iwad. Contohnya ada di surat An-Nisa ayat 1. Yang wakil juga ada. Ada. An-Nisa ayat 1. Ya, Bu. Qasr itu 2, pilihan 2 harokat dari beberapa pilihan panjang. Ibu pilih yang paling pendek. Enggak, 2 aja. Beda. Kalau mad iwad kan enggak ada pilihan panjang, Ibu. Cuman 2 aja, berarti dia tergolong tobi'i nanti. Ngerti enggak? Kalau mad arid disukun, Ibu milih 2, Ibu boleh disebut qasr tuh. Ibu mad jaiz milih 2, Ibu boleh nyebut qasr. Boleh. Mad tamkin boleh enggak disebut qasr? Enggak boleh. Karena dia pilihannya hanya 2 harokat. Dia tergolong tobi'i. Jadi boleh disebut qasr itu kalau ada beberapa pilihan panjang. Baru boleh disebut qasr. Tapi kalau pilihannya cuma 2 harokat, ya nggak usah. Ngapain disebut qasr? Tong dia 2 harokat begitu. Harus Bu, nggak boleh, nggak bisa nawar. Ibu tidak bisa negosiasi sama saya. Wajib. Kenapa? Muhun walad dolin. 6. Kan beda hukum, mad arid disukun dengan mad lazim kan beda. Boleh. Misalkan Ibu mad arid disukunnya 2 ambilnya, tapi mad lazimnya itu nggak bisa 2. Wajib 6 tetap. Wajib 6, nggak ada tawaran beda. Wajib. Mohon wios Ibu, daku bahadenya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar juga. Alhamdulillah. Cekap ibunya, Bapak hatur nuhun atas atensi, semangat dan perjuangannya walaupun aya nu nepak tarang gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.